wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epo Diana, NIM 19050224. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari electronic money. Electronic money atau e-money atau uang elektronik adalah produk, sistem atau alat pembayaran berupa nilai uang yang disimpan secara elektronik pada media, server atau chip yang dipergunakan untuk kepentingan transaksi, pembayaran atau transfer dana. Selanjutnya di sini bagian kedua saya akan menjelaskan tentang sejarah electronic money di dunia. Sejak tahun 1960-an, perusahaan komputer IBM sudah bekerja sama dengan American Airlines untuk menciptakan sebuah sistem yang bernama SABRE atau Semi-Automatic Business Research Environment. Mereka juga memungkinkan untuk melakukan satu pengecekan keberangkatan dan ketersediaan kursi di pesawat secara online. Semua transaksi ini kemudian bisa dibayar menggunakan kartu kredit. Dan selanjutnya di tahun 1970-an, bank di Amerika dan Eropa menggunakan sebuah mainframe untuk bisa melacak transaksi setiap cabang dan bank lainnya. Selanjutnya pada tahun 1983, seorang bernama David Chaum membuat suatu research paper yang isinya memperkenalkan ide uang digital. Dan pada tahun 1997, perusahaan Coca-Cola untuk pertama kalinya menawarkan untuk melakukan transaksi di vending machine dengan mobile payment. Setelah menjadi tren, barulah sejak saat itu perusahaan layanan electronic money dan populer hingga saat ini. PayPal muncul ke publik. Lanjut, pada tahun 2008 muncul kurs uang digital baru yang disebut Bitcoin. Dan dari situlah bermunculan istilah digital currency dan virtual currency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atika Dayanti, NIM 19050258. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah electronic money di Indonesia. Sejak penggunaan sosial media semakin marak di Indonesia, electronic money adalah mata uang yang mengalami perkembangan yang signifikan, di mana banyak bermunculan bisnis online dan offline di Indonesia, memungkinkan mereka melakukan banyak transaksi keuangan. Dengan hadirnya electronic money, transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan fleksibel, bukan hanya untuk belanja online tetapi juga untuk membayar berbagai fasilitas umum seperti pembayaran tol, komuter lain, Transjakarta, parkir dan lain sebagainya. Dengan perkembangan ini juga membuat banyak pihak perbankan akhirnya menyediakan jasa electronic money yang sudah tersignifikan bank di Indonesia. Electronic money atau uang non tunai digunakan sebagai alat transaksi. Ini sudah mencatatkan nilai transaksi yang besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Said Mistraji di sini, NIM 190502259. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang tujuan dan manfaat dari electronic money. Yang pertama, tujuannya. Jadi tujuannya sederhana saja dari electronic money, sama sebenarnya seperti uang pada umumnya, yakni untuk melakukan alat pembayaran. Namun dengan menggunakan electronic money ini nantinya akan mempermudah kita dalam melakukan pembayaran. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya itu yang pertama, hemat waktu pembayaran. Yang biasanya kalau kita membayarkan sesuatu ke kasir, biasanya akan lebih lama karena kita perlu menghitung uang dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan electronic money ini, jadi ini akan mempersingkat waktu seperti itu. Kemudian yang kedua, mengurangi membawa uang tunai. Ya, seperti yang kita tahu, menggunakan electronic money kan biasanya menggunakan barcode dan jenis ATM seperti itu. Jadi lebih efisien di dompet. Kalau kita membawa uang tunai, biasanya rentan akan kehilangan dan sebagainya. Kemudian pembayaran lebih akurat dan efisien. Jadi pembayaran yang dilakukan dengan electronic money biasanya lebih tepat dan cepat. Kemudian banyak promo menarik. Seperti yang kita tahu, biasanya kalau menggunakan electronic money itu biasanya ada promo-promo dan diskon-diskon yang akan disediakan. Kemudian yang kelima, menggunakan pembayaran untuk transportasi umum dan tol. Ya, seperti kita tahu bahwa transportasi sekarang kan tidak seperti transportasi yang dulu menggunakan uang
yang selembar seperti itu. Tapi sekarang kan lebih banyak menggunakan electronic money berupa barcode, ATM dan sebagainya. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Fadli Zaman dengan NIM 1905022253. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri electronic money, di mana sebagai instrumen pembayaran, uang elektronik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dewi. Di sini saya akan membahas materi tentang prinsip dari penyelenggaraan uang elektronik. Baik, langsung saja. Untuk prinsip yang pertama adalah penyelenggaraan uang elektronik ini tidak menimbulkan risiko sistematik. Lalu, prinsip yang kedua adalah operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat. Lalu untuk yang ketiga, penguatan perlindungan konsumen. Yang keempat, usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya, berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik ini dibedakan menjadi dua, yaitu closed loop dan open loop, di mana closed loop itu adalah uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Sedangkan open loop yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Sekian. Kelebihan penggunaan e-money. Ada beberapa poin kelebihan penggunaan e-money yaitu 1. Efektif dan efisien menggunakan uang. 2. Penggunaan e-money akan lebih efektif untuk mengurangi peredaran uang palsu di masyarakat. 3. Mencegah tindak pidana yang disebabkan oleh tindakan membawa uang tunai dalam jumlah besar. 4. Efisiensi dalam penggunaan e-money terjadi saat transaksi elektronik. Anda tidak perlu repot menghitung kembalian apalagi jika nominal angkanya unik. 5. Anda dapat mengetahui dengan pasti beberapa jumlah uang yang digunakan. 6. Anda juga dapat menghemat waktu antrian, misalnya antrian di jalan tol. 7. Penggunaan e-money juga dapat menekan penggunaan kertas yang dapat mengancam kerusakan lingkungan. 8. Berbagai potongan harga atau diskon dari produk-produk tertentu juga bisa Anda nikmati dengan menggunakan e-money. Kekurangan penggunaan e-money. Kekurangan e-money yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Pengisian uang saldo e-money yang hanya dapat dilakukan pada mesin ATM tertentu. Kedua, isi ulang saldo e-money belum praktis. Ketiga, ketersediaan mesin-mesin elektronik penyedia jasa e-money saat ini jumlahnya masih sedikit. Keempat, apabila kartu e-money Anda hilang, maka uang Anda juga akan hilang. Kelima, sisa saldo atau uang pada e-money yang hilang tidak dapat dikembalikan. Berbeda halnya dengan kartu debit atau kartu kredit yang jika hilang dapat diganti baru dan memiliki potensi uang tetap aman.